Hari ini Menpora Dito Aryo Tejo dipanggil menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G. Dito memberikan keterangannya terkait dengan dugaan pemberian uang sebesar 27 miliar rupiah. Informasi selengkapnya sudah terhubung langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Valeri Budianto. Valeri, apa saja hal yang disampaikan Dito Aryo Tejo dalam persidangan? Ya, Egan, ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo di persidangan pada pagi hari tadi. Namun pada intinya seluruh keterangan dari Dito Aryo Tejo ini bersifat membantah setiap hal yang selama ini diutarakan oleh saksi maupun terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi BTS, baik itu dalam perkara ini maupun pada perkara lain. Namun yang menarik perlu digarisbawahi dari persidangan tadi adalah apabila kita melihat pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum hingga kuasa hukum dari awal persidangan hingga akhir, sama sekali tidak ada yang berkaitan dengan ketiga terdakwa yang terlibat dalam kasus ini, yaitu Johnny G. Plate, Anang Latif, dan juga Yohan. Namun justru berkaitan dengan terdakwa dalam kasus ini namun di perkara lain, yaitu untuk Irwan Hermawan, kemudian Galumbang Menak, dan juga Mufti Ali. Dan tadi diawali dengan pertanyaan dari Majelis Hakim, Ketua dan juga anggota Majelis Hakim yang pertama-tama mempertanyakan terkait dengan apakah Dito Aryo Tejo ini mengenal sosok Irwan Hermawan dan juga Galumbang Menak. Diketahui oleh pihak Dito Aryo Tejo bahwa ia tidak mengenal dan juga tidak mengetahui sama sekali siapa itu Irwan Hermawan. Kemudian ia mengetahui bahwa ia memang mengakui kalau ia memang mengenal Galumbang Menak dan juga Resi. Namun ia membantah adanya pertemuan di Jalan Denpasar nomor 34 khususnya untuk memberikan uang aliran dana sebesar 27 miliar. Sebaliknya justru ia menyatakan pertemuan tersebut memang terjadi, namun mereka hanya membahas terkait dengan usaha untuk penjajakan bisnis baru menjelang IPO. Berikut sama-sama kita dengarkan keterangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ada bingkisan. Siap. Ya, pertemuan pertama itu. Pertemuan pertama itu dengan Resi seperti itu. Siap Yang Mulia. Itu Resi atas katanya bingkisan itu dari saudara Irwan Hermawan. Siap. Berdasarkan perintah dari saudara Irwan Hermawan, berdasarkan sudah perintah dari saudara Anang Ahmad Latif. Siap. Dibawalah bingkisan itu ke rumah saudara. Katanya seperti itu keterangan saksi. Siap. Kemudian pada pertemuan kedua dia bawa lagi bingkisan itu yang agak besar. Bisa. Saya mengikuti di media Yang Mulia. Iya, itu keterangan si Rezi agak besar dan diterima katanya oleh saudara waktu itu di rumah Denpasar itu. Nah, sekarang ketegasan saudara lagi. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah. Pagi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari sense Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Nah, ini kan keterangan saksi berkembang sehingga saudara dihadirkan di depan persidangan ini. Kemudian mengenai penyerahan uang ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis ke pengacara Magdir Ismail, pengacaranya Irwan Hermawan. 27M tadi ya. Apakah saudara tahu itu? Tidak mengetahuinya Yang Mulia. Saudara kenal dengan nama orang yang nama Suryo? Tidak kenal Yang Mulia. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal ya. Ya, Egan, pada intinya Dito Aryo Tejo membantah telah menerima aliran dana sebesar 27M karena menurutnya tidak mungkin uang sebesar 27M dapat dimasukkan ke dalam bingkisan yang diantarkan selama 2 kali, yaitu yang pertama sebanyak 20M dan yang kedua sebanyak 7M. Dan saat ini persidangan tengah diskors, nanti akan dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan ahli. Total akan ada 3 ahli yang dihadirkan. Jadi kita akan sama-sama nantikan bagaimana kelanjutan dari persidangan kasus korupsi menara BTS 4G. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Valeri Budianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.